Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya. Dia mendapati bahwa Baying sedang menatapnya dengan senyum yang bukan senyum. Adegan ini tanpa sengaja membuat Xiaoyan diam-diam terkejut. Tak lama kemudian, Xiaoyan sekali lagi menghembuskan nafas dalam-dalam. Sepasang mata emasnya perlahan tertutup. Saat berikutnya, ketika matanya kembali terbuka, suara yang mendominasi tiba-tiba keluar dari mulut Xiaoyan. Kalau begitu, kalian semua bisa menyerang bersama. Semua orang di area itu tercengang ketika kata-kata Xiaoyan keluar dari mulutnya. Tak lama kemudian, banyak pasang mata yang dipenuhi keterkejutan mendarat di tubuh Xiaoyan. Mereka bahkan meragukan telinga mereka sendiri. Tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, Xiaoyan di depan mereka sebenarnya sombong seperti ini. Apakah dia bermaksud mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan ratusan ahli bandi? Apakah orang ini sudah gila? Bahkan jika kekuatan bertarungnya jauh melampaui para ahli di level yang sama, bukankah ini sedikit terlalu sombong? Hahaha, akan ada tontonan menarik yang bisa ditonton sekarang. Bertarung melawan begitu banyak ahli bandi pada saat yang sama. Bocah ini benar-benar punya kekuatan untuk melakukannya, atau dia hanya akan mencari penghinaan untuk dirinya sendiri. Jika dia benar-benar mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghalangi para ahli bandi ini, atau bahkan mengalahkan mereka, nama Xiaoyan pasti akan bergema di seluruh wilayah barat mulai hari ini dan seterusnya. Pertempuran ini sangat berarti bagi bocah ini. Sepasang dodi elit menatap Xiaoyan di ruang kosong yang jauh. Ekspresi di mata masing-masing berbeda. Namun dari nada suara mereka, semuanya kurang lebih memiliki sikap ragu terhadap Xiaoyan. Bagaimanapun, Xiaoyan saat ini sedang menghadapi ratusan ahli bandi. Pertarungan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan para elit dodi ini tidak berani percayai dalam hati mereka. Bagaimana Xiaoyan bisa menghadapi mereka? Pada saat yang sama, Baying dan Sansuo berdiri agak jauh dari Xiaoyan. Tanpa sadar mengalami sedikit perubahan dalam ekspresi mereka saat ini. Bahkan mereka berdua tidak menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar berani mengucapkan kata-kata seperti itu di depan semua orang di kota aliran dingin. Seketika wajah Sansuo tanpa sadar menampakkan senyum dingin yang mengandung ejekan. Dari sudut pandang Sansuo, Xiaoyan hanyalah seorang bandi bintang 6. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Dengan mengandalkan kekuatannya untuk terus-menerus menekan dua ahli bandi bintang 9, kemungkinan besar Xiaoyan tidak lagi sesantai yang terlihat di permukaan. Namun dia benar-benar berani menyombongkan diri tanpa malu-malu. Dia benar-benar mencari masalah. Adapun Baying, entah mengapa ia memiliki pikiran lain tentang Xiaoyan sejak awal. Meskipun tindakan Xiaoyan saat ini benar-benar seperti lalat capung yang mencoba mengguncang pohon, ekspresi Baying tidak berubah. Seolah-olah ia juga memiliki keyakinan yang sama terhadap kemenangan Xiaoyan. Hal ini menyebabkan Xiaoyan merasa sangat tidak yakin di dalam hatinya. Apa sebenarnya yang direncanakan Baying? Hahaha, bagus sekali Xiaoyan. Berani sekali kau mengucapkan kata-kata yang begitu besar saat kau akan mati. Karena kau begitu tidak sabar untuk mencari kematian, tunggu apa lagi? Penuhi keinginannya dan serang bersama. Selama kalian semua bisa menangkap Xiaoyan untukku, aku pasti akan memenuhi semua yang telah kukatakan sebelumnya. Tatapan mata Sansuo yang tajam menyapu sekelompok ahli bandi di tanah. Sementara tawa dingin yang menghina terdengar dari mulutnya. Seketika ekspresi semua ahli bandi yang mendengar kata-kata Sansuo langsung menjadi sangat panas. Ketakutan di mata mereka saat melihat Xiaoyan dengan cepat tergantikan oleh keserakahan. Gelombang demi gelombang doki berwarna-warni mengalir keluar dari tubuh para ahli bandi itu. Dalam sekejap mata, seluruh langit di atas kota aliran dingin diselimuti oleh aura yang sangat kuat. Aura dan tekanan ini dikumpulkan oleh semua ahli bandi di kota. Di hadapan aura dan tekanan yang kuat ini, bahkan beberapa elit dodi yang cukup jauh tidak dapat menahan sedikit perubahan ekspresi pada saat ini. Walaupun aura ini tidak cukup untuk menandingi aura yang telah mereka kumpulkan bersama,
Aura yang dikumpulkan oleh semua ahli bandi di kota itu pasti dapat dianggap yang terkuat di bawah kelas Dodi. Senyum di wajah Sansuo menjadi semakin dingin saat dia merasakan hal ini. Meskipun mereka belum benar-benar menyerang, Sansuo saat ini tampaknya telah melihat Xiaoyan diinjak-injak olehnya. Gelombang dengusan dingin sesekali keluar dari hidungnya. Banyak sosok manusia dengan cepat melesat ke langit. Seketika mereka mengepung Xiaoyan yang telah membubarkan tubuh kaca King Kong. Banyak pasang tatapan tajam mendarat di tubuh Xiaoyan secara teratur. Keserakahan di mata mereka terbukti dengan sendirinya. Pada saat yang sama ada juga sedikit rasa takut yang bercampur di dalamnya. Sikap ini tampak seperti sekawanan serigala lapar yang sedang menatap seekor singa. Meskipun hati mereka dipenuhi rasa takut, hati mereka yang tamak mendesak mereka untuk menantang batas kemampuan mereka. Ekspresi wajah Xiaoyan berangsur-angsur berubah saat menghadapi semakin banyaknya ahli bandi di sekitarnya. Ekspresinya sedingin kulkas 1000 pintu. Api surgawi yang cemerlang terus membumbung di dalam matanya yang hitam pekat. Sebuah pikiran terlintas di benak Xiaoyan dan kekuatan spiritual yang besar dan dahsyat tiba-tiba tersapu dari antara alisnya. Kekuatan itu dengan cepat menutupi seluruh tempat itu. Pada saat ini setiap tindakan dari setiap ahli bandi tercermin dengan jelas dalam benak Xiaoyan. Beberapa tahun yang lalu, dia telah berhadapan dengan aura dan tekanan dari seorang Dodi. Pada saat ini aura dan tekanan yang tampaknya kuat ini bahkan tidak layak disebutkan di depan Xiaoyan. Dengusan dingin yang rendah dan dalam terdengar. Tubuh Xiaoyan yang berdiri di udara segera bergetar hebat. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan kekuatan garis keturunan naga ponik yang tersembunyi jauh di dalam tubuhnya segera meletus. Segera setelah itu darah naga mulai mengalir liar melalui semua pembuluh darah Xiaoyan. Pada saat yang sama gelombang energi yang melonjak ditransmisikan ke semua anggota tubuh dan tulang Xiaoyan. Ketika energi yang melonjak itu mengalir ke tubuh Xiaoyan, Xiaoyan mengeluarkan raungan panjang yang menggetarkan bumi ke langit. Gelombang raungan naga bercampur dalam raungannya, menyebabkan hati seseorang bergetar saat mendengarnya. Pada saat yang sama aura di tubuh Xiaoyan tiba-tiba melonjak. Dalam sekejap mata, kekuatan Xiaoyan telah meningkat dari tahap awal bandi bintang 6 ke tahap tengah bintang 6. Adegan ini menyebabkan hati semua orang yang telah merasakannya bergetar. Tak lama kemudian, sebuah pikiran terlintas di benak Xiaoyan, dan aura serta tekanan yang lebih menakutkan langsung meletus dari tubuhnya. Aura dan tekanan itu dengan kuat menekan aura dan tekanan dari beberapa ratusan ahli bandi di langit. Apa? Kemunculan pemandangan ini membuat semua orang yang hadir tanpa sadar terkejut di dalam hati mereka. Mulut mereka tanpa sadar mengeluarkan seruan. Semua orang di langit menunjukkan ekspresi tercengang saat mereka melihat Xiaoyan. Sulit untuk membayangkan seberapa kuat Xiaoyan. Dia benar-benar mampu menekan aura dan tekanan yang menakutkan itu sendirian. Apakah Xiaoyan ini benar-benar hanya seorang bandi? Pada saat ini, bahkan wajah para elit Dodi pun dipenuhi dengan keterkejutan. Adapun Sansuo, senyum buas yang awalnya dia tunjukkan di wajahnya telah berubah menjadi gelap saat Xiaoyan menunjukkan kekuatannya yang dahsyat. Ini hanya tekanan yang kuat. Itu tidak membuktikan apapun. Semua orang serang bersama. Dengan kekuatan kita semua, akan ada saat ketika dokinya habis tidak peduli seberapa kuat kekuatan bertarungnya. Ketika saat itu tiba, itu akan menjadi saat kematian Xiaoyan. Sekalipun tekanan yang ditunjukkan Xiaoyan cukup kuat, tetap saja tidak mampu menekan keserakahan di hati para bandi ini. Demi pil obat tingkat 2, hal-hal yang dapat mereka lakukan akan lebih gila dari yang dibayangkan. Bahkan jika mereka tahu dalam hati bahwa mereka tidak sebanding dengan Xiaoyan di depan mereka, dengan pil obat tingkat 2 di depan mereka, itu sudah cukup untuk mendorong mereka ke ujung pisau. Benar saja, ketika teriakan pertama terdengar, berbagai teriakan keras yang menambah panas api pun menyusul. Dalam sekejap mata, suasana antara langit dan bumi kembali menegang. Mata ratusan bandi itu seperti serigala rakus saat mereka menatap Xiaoyan dengan seksama. Doki yang bergejolak melonjak liar di permukaan tubuh mereka. Banyak pilar cahaya Doki melesat ke langit dengan cara yang mengesankan. Masing-masing dari mereka memperlihatkan senjata mereka sendiri. Entah itu tombak atau pedang, bahkan ada beberapa senjata aneh yang tidak diketahui namanya. Namun meskipun begitu, senjata-senjata yang tampaknya tidak penting itu di tangan para bandi ini telah menjadi senjata pembunuh yang kejam. Setelah aura Xiaoyan meletus, suasana di langit menjadi tegang dan sunyi. Tidak seorang pun memilih untuk menjadi yang pertama menyerang. Meskipun mereka hanya menghadapi Xiaoyan sendirian, semua orang tampak seolah-olah sedang menghadapi pasukan besar. Xiaoyan, bersiaplah untuk mati. Hingga pada suatu saat, seorang lelaki tua yang memegang pedang besar di ruang kosong tiba-tiba mengeluarkan teriakan keras. Doki melonjak, dan suasana yang sunyi dan berat itu pecah pada saat ini. Saat pedang besar di tangannya menari, tubuhnya bergerak,
dan langsung menghilang di depan kerumunan. Yang tersisa hanyalah bayangan yang hampir padat. Bayangan itu baru menghilang secara bertahap beberapa saat kemudian. Tak lama kemudian, ruang kosong di depan Xiaoyan tiba-tiba berubah. Lelaki tua itu yang tadi menghilang dari tempatnya muncul. Pada saat yang sama pedang besar di tangannya terangkat tinggi di atas kepalanya. Cahaya keemasan yang menyilaukan melesat keluar dari pedang besar itu. Cahaya itu seperti matahari yang cerah, menyebabkan seseorang tidak dapat membuka mata. Pedang Corona. Saat cahaya keemasan melesat keluar, lelaki tua itu mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Pedang besar di tangannya jatuh dengan ganas saat ini. Cahaya keemasan yang menyilaukan membawa aura yang sangat tajam saat jatuh tanpa ampun ke arah Xiaoyan. Namun saat berikutnya, tangan Xiaoyan sedikit gemetar. Penguasa Suan hitam pekat itu langsung jatuh ke tangannya. Dengan satu pikiran, api misterius yang indah langsung melilit penguasa Suan berat. Penguasa pemecah langit 7 langkah. Langkah pertama. Penguasa Suan berat yang terbungkus dalam api surgawi di tangannya terangkat. Pada saat berikutnya, ia bertabrakan dengan keras dengan pedang emas besar yang datang. Namun sebelum tabrakan antara keduanya berakhir, sejumlah sosok manusia dengan cepat melintas dan muncul di sekitar Xiaoyan. Tangan mereka memegang berbagai senjata saat mereka menunjukkan keterampilan dao mereka dan menyerang Xiaoyan dengan ganas. Melihat itu, Xiaoyan mendengus dingin dari hidungnya. Kilatan dingin terpancar dari matanya. Penguasa berat di tangannya mulai berputar, dan dalam sekejap mata, penguasa Suan terus-menerus dan dengan keras mengayunkan beberapa langkah lagi. Cahaya penguasa menyala menghalangi semua bandi yang menyerangnya. Namun pada saat yang sama seorang bandi bintang 9 di antara kerumunan itu mengitari cahaya penguasa Suan, melewati kerumunan dan tiba di depan Xiaoyan. Dengan memutar pergelangan tangannya, Pelati hitam pendek muncul di lengan bandi bintang 9 ini. Memutar tubuhnya pada sudut yang sangat aneh, bandi bintang 9 ini berhasil menghindari garis pandang Xiaoyan dan dengan cepat mendekati tubuh Xiaoyan. Pelati pendek di lengan bajunya sedikit berkelebat, dan dengan infus dokinya, pelati itu seperti ular hitam saat menyerang dengan ganas, dan dengan kejam menusuk ke arah dada Xiaoyan. Namun hasilnya adalah suara logam yang saling berbenturan. Pada saat yang sama percikan api muncul di dada Xiaoyan. Jubah hitam di tubuhnya terkoyak, memperlihatkan tubuh Xiaoyan yang ditutupi oleh sisik naga ungu emas. Melihat pemandangan ini, bandi bintang 9 ini sangat terkejut. Namun sebelum ekspresinya bisa berubah, penguasa Suan yang diselimuti api telah menghantam wajahnya dengan keras. Dengan suara keras, belati pendek di tangan lelaki tua itu langsung lepas kendali dan jatuh dari tangannya. Pada saat yang sama tubuh lelaki tua itu juga terpental tak terkendali. Kemanapun ia lewat, darah berceceran. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak mendeteksi keberadaanmu? Melakukan tipu daya penyembunyian seperti ini di hadapan seorang alkemis, kau benar-benar mencari kematian, ucap Xiaoyan. Sambil mendengus dingin, Xiaoyan menyapu pandangannya ke sekeliling. Para bandi di sekitarnya sudah berteriak keras saat mereka menyerbu sekali lagi. Mata Xiaoyan menyipit. Dia mengayunkan penguasa Suan berat di tangannya dan kakinya menghentak keras di udara. Saat kekuatan meletus, tubuh Xiaoyan juga tiba-tiba melesat maju. Sambil memegang penguasa Suan berat di tangannya, dia dengan ganas menyerang ke arah bandi yang datang. 3 ledakan keras terdengar berturut-turut. Dibandingkan dengan lelaki tua itu sebelumnya, Xiaoyan yang sekarang bahkan lebih belak-belakan. Saat penguasa Suan besar di tangannya turun, itu akan membuat seorang bandi melayang. Segera setelah itu bandi lainnya akan mengikuti dari dekat. Kemudian pemandangan yang sama terus-menerus muncul di langit. Meskipun ia berhadapan dengan banyak bandi di saat yang bersamaan, Xiaoyan masih sangat tirani. Dengan satu putaran tubuhnya, langkah pemusnahan langit digunakan hingga batasnya. Sebelum bandi itu dapat melihat tubuh Xiaoyan dengan jelas, mereka telah dilempar dengan kejam oleh penguasa Suan berat. Setelah para bandi itu mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menusuk tubuh Xiaoyan dengan senjata mereka menemukan bahwa tidak ada sedikit pun jejak darah pada senjata mereka. Bahkan Xiaoyan yang telah ditusuk senjata mereka sebelumnya telah menghilang tanpa jejak. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Xiaoyan terus terjatuh dari serangan-serangan itu. Xiaoyan yang dikira semua orang telah terluka, ternyata hanyalah bayangannya saja. Di hadapan kecepatan Xiaoyan yang menakutkan, tidak sedikit bandi bintang 9 yang terluka. Ratusan bandi elit ini awalnya mereka mengira akan mampu menghancurkan Xiaoyan. Namun saat ini situasinya benar-benar berbeda. Apa yang terjadi dari waktu ke waktu adalah satu penghancur untuk setiap orang. Pada saat ini Xiaoyan bagaikan dewa perang yang tak terkalahkan. Bahkan seorang bandi bintang 9 akan menderita kekalahan telak di bawah penguasa Suan berat milik Xiaoyan. Dalam sekejap mata, setengah dari beberapa ratus bandi yang hadir telah terluka parah oleh Xiaoyan.
Baru pada saat inilah semua orang perlahan-lahan tersadar. Kekuatan Xiaoyan di depan mereka bukanlah sesuatu yang dapat mereka tebak. Saat ini kemungkinan besar di seluruh kota aliran dingin, tidak ada orang lain selain Dodi yang hadir yang dapat mengalahkan Xiaoyan. Di luar medan perang, beberapa Dodi itu memiliki ekspresi tercengang di wajah mereka saat ini. Butuh waktu lama sebelum mereka tanpa sadar saling menoleh satu sama lain. Mereka teringat berbagai tebakan yang mereka miliki tentang Xiaoyan sebelumnya. Pada saat ini mereka tanpa sadar menggelengkan kepala dan tertawa getir. Di sisi lain, Baying dan Sansuo juga sangat terkejut di dalam hati mereka. Terutama Sansuo. Dia terkejut dengan kekuatan bertarung Xiaoyan yang luar biasa. Kemarahan yang sangat besar juga dengan cepat melonjak dari lubuk hatinya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.